Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini saya ingin memberikan nasihat ya kepada teman-teman yang sekarang sedang sakit asam lambung ataupun yang masih sehat sekalipun ya. Nasihat ini penting gitu ya karena ini adalah perihal bagaimana kita memperlakukan diri kita ya supaya kita tetap sehat gitu ya. Tetap sehat, tidak terkena sakit asam lambung gitu ya. Jadi kenapa saya perlu katakan ini ya? Karena masalahnya ya, sebagian besar daripada penderita asam lambung ini adalah anak muda gitu ya. Anak muda yang umurnya sekitaran 24 sampai 35 tahun gitu ya. Artinya pada usia yang sangat produktif gitu ya. Di mana di situ mungkin dia baru menyelesaikan kuliahnya ya, baik S1, S2 maupun S3 serta sedang meniti karir gitu ya. Sedang meniti karir, job description pekerjaannya gitu ya, sehingga memungkinkan mereka ini sangat sibuk sekali gitu ya dalam rangka mengejar penghasilan ya atau mengejar jabatan gitu ya, sehingga unsur kesehatan itu kadang terlupakan gitu ya, terlupakan karena menganggap dirinya masih muda dan masih sehat, jadi dia lupa kesehatan gitu ya. Padahal ya pada zaman sekarang ini ya, di mana banyak jual-jual junk food ya, menjual makanan-makanan yang olahan yang istilahnya mengandung zat kimia ya, maka tidak menutup kemungkinan ya banyak yang justru biasanya sakit itu terkena kepada orang yang tua gitu ya, yang umurnya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, tapi sekarang justru menyerang anak muda gitu ya. Jadi jangan heran ya kalau pada usia 30-an ya anak muda itu sudah terserang stroke gitu ya. Jantung, stroke, yang penyakit-penyakit yang berbahaya gitu ya. Itu kenapa? Ya karena memang situasi sekarang ini memungkinkan untuk itu, terutama dari sisi makanan ya. Makanan atau minuman yang dikonsumsi ya, yang banyak dijual di mana-mana yang mengandung kolesterol tinggi, mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh kita gitu ya. Makanya di sini saya perlu memberikan suatu nasihat ya bahwa pentingkanlah jaga kesehatan ya, pentingkanlah jaga kesehatan. Karena apa? Percuma kita mencari duit banyak-banyak, tapi kalau nggak sehat gitu ya, untuk apa duit itu gitu dipergunakan? Ya, mau makan enak kita nggak bisa, akhirnya kan. Mau jalan-jalan nggak bisa, badan sudah di kursi roda misalnya. Jadi untuk apa duit itu gitu? Nah, jadi kita harus seimbangkan diri ya antara mencari uang dan kesehatan harus seimbang gitu ya. Begitu. Kembali ke masalah asam lambung ya. Seperti kita ketahui ya bahwa lambung ini adalah tempat mengolah makanan gitu ya. Makanan yang diolah di lambung ini ditambah dengan bantuan dari usus kecil gitu ya,
itu berubah menjadi nutrisi gitu ya. Nutrisi itu adalah asupan makanan yang disebarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi kalau yang dimasukkan ke perut kita ini adalah junk food ya, istilahnya makanan yang hanya kenyang tapi tidak ada serat, tidak ada nutrisi, yaitu akhirnya mengakibatkan lambung kita jadi kacau gitu ya, bekerjanya jadi kacau. Jadi lambung ini sensitif gitu ya, sensitif karena dia ini adalah eh, tempat pusatnya itu istilahnya kalau ini reaktornya ya, reaktor tubuh kita ini gitu ya, atau refinerinya lah atau apalah istilahnya. Artinya disinilah tempat ngolah seluruhnya. Jadi kuncinya itu sebenarnya kunci kesehatan itu ada di perut gitu ya, ada di perut. Jadi kita harus jaga perut kita ini jangan sembarangan gitu ya. Artinya kita harus makan makanan yang eh, mengandung gizi ya, tapi gizinya tidak berlebihan gitu ya, tidak berlebihan sehingga akhirnya dari membuat kita obesitas ya atau kegemukan gitu ya. Ya itu nggak boleh gitu ya, karena banyak makanan-makanan sekarang ini ya, itu bisa membuat kita kegemukan gitu ya. Ya itu yang harus kita jaga ya. Jadi kita harus jaga terus ya perut kita ini supaya tetap istilahnya bisa bekerja dengan baik dan bisa menyuplai nutrisi ke badan kita dengan sempurna gitu ya. Jangan sampai artinya perut kita ini menjadi sakit gitu ya. Karena apa? Karena sakit di perut ini beda dengan sakit yang di lain ya. Sakit yang di lain itu eh, istilahnya ini ya tidak begitu ini ya. Karena dia istilahnya mungkin melalui aliran darah atau apa dia bisa diobati ya dengan suntikan atau apa. Tapi kalau di perutnya beda gitu ya. Perut ini adalah di sinilah sakitnya, tapi di sini kita mengobatinya gitu ya. Jadi istilahnya eh, sensitif sekali gitu ya. Perut ini sensitif sekali ya. Jadi bukan main-main gitu ya. Jadi perut ini adalah sumber powernya kita ya, power badan kita tuh dari perut gitu ya. Atau apa istilahnya eh, mesin listriknya lah ya, boleh dikatakan ya. Jadi itu yang kita harus jaga gitu ya. Kita jaga pertama ya kita pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu artinya ya yang pertama pola pikir ya. Pola pikir itu artinya kita harus eh, mempunyai pikiran yang positif ya. Jangan pernah kita mempunyai pikiran negatif apapun gitu ya. Baik pun marah-marah, kesal, dengki, iri segala macam lah ya. Yang jelek-jelek itu, nah itu dihilangkan ya. Itu yang di pola pikir. Kemudian pola makan. Pola makan tuh sesibuk apapun ya, sepekerjaan apapun sibuknya kita, tetap sarapan pagi gitu ya, sarapan pagi. Ya, jangan kita nggak pernah sarapan pagi, cuma ngopi doang, pisang goreng doang, jangan gitu ya. Kemudian jangan telat makan, ya. Jangan telat makan. Karena apa? Perut ini akan bereaksi gitu ya. Dia bereaksi kalau kita telat makan. Nah, reaksi ini nanti berakumulasi gitu ya. Kalau kita kemudian telat makan, maka perutnya jadi sakit nanti gitu ya. Lambung kita jadi sakit. Jadi tidak boleh telat makan dan tidak boleh lupa makan. Makan siang, ya makan siang. Jangan makan siang tapi berikut makan malam jadi satu gitu. Karena dia lupa makan siang, akhirnya dia makan malam sekaligus makan siang. Nah itu nggak boleh gitu ya. Ya. Kenapa ya saya perlu katakan di sini ya? Karena saya berpengalaman gitu ya. Saya berpengalaman di umur-umur segitu, saya sedang sibuk-sibuknya bekerja ya, dan penghasilan saya cukup besar ya. Itulah kejadiannya gitu loh, kejadian yang saya alami diri saya sendiri gitu ya. Artinya akhirnya saya menderita sakit gitu ya, saya kena asam lambung ya. Karena saya tidak memikirkan diri saya lupa memikirkan diri saya gitu ya.
karena kesibukan saya sendiri gitu ya. Jadi itu yang perlu saya katakan pada kesempatan ini ya, bahwa usahakan ya kita harus menjaga pola 3P. Ya, pola 3P tadi yang saya sebut tadi ya, pola pikir, pola makan, kemudian satu lagi itu adalah pola hidup. Nah, pola hidup itu ya kita ini jangan minder ya, jangan minder itu artinya kita bergaul sama siapa aja gitu ya. Baik orang miskin maupun orang kaya kita gaulin gitu ya. Itu untuk memperbanyak silaturahmi dan untuk adalah kesehatan jiwa bagi kita juga gitu ya. Jadi kita jangan takut-takut karena dia pejabat atau karena dia lebih kaya terus kita takut nggak berani menghadap atau nggak berani ngomong sama dia, jangan ya. Dunia ini itu tidak boleh minder gitu ya, karena apa? Yang kita harus takut tuh hanya Tuhan gitu ya, bukan orang. Ya kalau orang tuh ya namanya makhluk ya nggak usah kita perlu takut gitu ya. Kalau kita memang nggak berbuat masalah gitu ya. Jadi itu, jadi kita harus bergaul ya. Kemudian apa namanya mencari hobi ya, hobi-hobi baru ya, karena apa penting gitu loh. Hobi itu untuk rasa kebahagiaan kita, supaya kita tetap selalu bahagia ya. Bahagia ini menambah imun gitu ya, itu perlu. Beda dengan kesedihan, marah segala macam itu mengurangi imun ya. Jadi kita mencari hobi yang menyenangkan ya, apa mancing, apa melihara burung, melihara ikan, nah itu kita harus ini galakkan gitu ya hobi-hobi itu. Nah, kemudian jangan lupa juga ya kita istilahnya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sakit itu adalah cobaan, kemudian sakit itu adalah penghapus dosa, kemudian sakit perut ya, sakit perut itu sebetulnya tergolong kepada sahid gitu ya. Jadi orang yang sakit perut, tenggelam itu tergolong sahid gitu ya. Nah, jadi itu kita harus pahami juga karena apa? Karena itu membuat kita diri kita tuh nggak khawatir gitu ya, nggak terlalu khawatir dan kita pasrah gitu, rela ya. Kalau kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang di daerah perut ini gitu ya. Tapi kita harus tetap berikhtiar dan berdoa. Ya, jangan pernah berhenti gitu ya. Dan berikhtiar itu artinya mencari obat atau mencari pengobatan gitu ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada garis besarnya ya harus ada keseimbangan antara menjaga kesehatan dan menjaga rohani kita atau jiwa kita. Demikian saja dari saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.